boleh. Ini tuh udah unboxing yang missing head ya. Bisa dijelaskan kondisinya, Pak? Ya, ini kondisinya baru dari existing punya kita di gudang. Bang, ada karetnya bang? Ada karetnya, ada sila 2. Oh iya itu sih. Depan ada nggak? Ya. Oke. Ini ada sila 2. Jadi ini cek kondisi spare partnya ori atau gimana gitu, bisa dijelaskan? Spare partnya ori pak, nggak ada iniannya. KW-nya juga nggak ada karena ini juga bawaan dari supplier semuanya. Oh oke. Ya 2 item ini aja ya. Iya. Oke. Sudah kita unboxing bareng-bareng ya dari ininya, dari packagingnya. Ini berarti tinggal pasang ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya akan dipasangkan sama tim Baro. Terima kasih. Yang baru ya pak? Ya. Kita akan masang di sini yang baru. Dari kita menyarankan setiap hari pemipaan dibuka. Pemipaan dibuka? Iya. Cleaning jadi keseluruhan, kita mau pakai CIT maupun manual harus dilakukan setiap hari after shift. 18 jam kerja misalnya Vario sama tim kelar digunakan, semua pipa dibongkar seperti ini, dirakit lagi, itu gimana baiknya dari tim? Pipa dibongkar setiap hari ya? Setiap hari. Termasuk ada mesinnya ini nanti. Jadi covernya dibuka. Oh nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan kita takutnya hal yang kejadian ada lagi. Contohnya kayak masuk dari sedotan atau plastik masuk lagi. Jadi baiknya harus bersih dibuka semua buat selanjutnya, buat di hari selanjutnya. Jadi mixing headnya nanti yang bagian dalam ini akan tetap terpasang. Akan kita pasang. Jadi setiap hari pipa semua dibuka, ini dibuka. Mas Ihin kemarin udah tahu kan cara pembukaan ini? Berarti Mas Ihin udah tahu ya Pak? Cara pembukaan ini sampai pipa depan, Mas Ihin juga kemarin ikut. Aman ya? Jadi after penggunaan, karena memang kan di sini penggunaannya juga lumayan banyak ya Pak? Ya. Sehari bisa 18 jam. Jadi kondisinya ini terbuka, ini bisa dibersihkan pakai kuas atau pakai kain basah. Ya. Ya. Jadi yang penting posisi tangkinya kebuka. Yang penting mah posisi tangkinya bukan ini yang dibuka ya? Iya, bukan ini dibuka. Ya. Posisi tangki kebuka, bersihin di area sini aja. Ya. Oke. Itu bolak-balik bisa atau cuman itu aja, sebalik ini aja? Satu sisi aja, ini juga nggak perlu dicopot pasang Pak. Nggak perlu dicopot pasang ini. Oh iya ya, ada di situ nempel ya? Iya, nempel. Oke. Ini kita copot dulu, belum kita pasang karena kita mau ngetes putarannya dulu. Oh iya. Kemarin belum tuntas, belum final, baru sampai speed 200. Ya. Bapak kan sampai di 650 ya? Kita coba putar dulu, kalau memang ini bisa dipasang, kita pasang. Nah, iya. Manual. Oke, berikut ini pengetesan untuk asnya bengkok atau tidak, yaitu menggunakan penggaris. Jadi akan dites. Berikut ini pengetesan apa pamrol tadi? Pengetes. Head. Ya, pengetesan biar apa? Ya, itu AC supaya enggak
posisinya maksudnya bengkok atau masih balan. Oh, masih balance ya. Asnya bengkok atau masih balance. Nah, ini lagi dites. Dan nanti hasilnya akan di-share. Gimana Pak? Belum ada hasilnya atau udah? Oh gitu. Oh gitu. Oke. Nanti akan dilihat di bagian dalamnya akan goyang atau tidak informasinya. Nanti untuk hasilnya akan di-share di slide selanjutnya. Terima kasih. Berikut ini pengetesan untuk mencoba diputarkan di bagian ini. 20. Ini kondisi bunga mutar di 20. 100 ya. Ya. Ini dicek, dicoba di 100. Akan dites dulu untuk putarannya. Ini nanti dicek di dalamnya apakah goyang atau tidak. Nanti untuk hasilnya akan di-share berikutnya. Ini akan dikencengin. 200 sih masih oke. Cuma Ini nggak kan tahu di dia stop. 200. Sebesar yang 200 ya. Oke, ini akan dicoba di 200. Apakah masih oke putarannya? Sebenarnya alatnya ada sebenarnya yang dites di Iya. buat ngetes putaran. Kita minta dipasang dulu ya. Ini dites di 200. Ini 300 ya. Ya. Oke, sekarang dites di Oke, 300. langsung. Oh, sekarang mau langsung dites di 500. Bentar ya. Ya. Oke, kita lihat di putaran 500 di dalamnya goyang atau tidak. Lagi dicek di dalam mesinnya ini. Kita cek putarannya. Putarannya masih aman atau tidak. Oke. Selanjutnya nanti akan di review hasilnya di slide selanjutnya. Saat ini sudah dalam tahap pemasangan missing head dan akan dites. Yang direkomendasikan tidak boleh lebih dari kecepatan 700 dikarenakan di atas kecepatan 700 itu masih terdengar bunyi, kemudian
oblak di bagian Kopling. apa? Kopling. Di bagian kopling. Jadi kalau di atas tadi kita coba di 1000 itu ada oblak di bagian kopling dalamnya. Jadi kalaupun bisa dipaksakan dipakai, ini tidak boleh lebih dari 700 rpm yang disarankan oleh tim Baro. Ini kita coba dulu di kecepatan ini mau ditaikin dulu di kecepatan 150. Enggak, tadi yang pas di speed mode Itu hilang ya? iya Hilang. hilang pakai kepelan Bang. Ya, ada di kita. Bearingnya nggak bisa diakses anu ya? Suara masih juga, Pak. Suara terkecil. Kalau terkecil ini suara motor. Terkecil ini makin kenceng kadang kalau dia penggunaannya kayak udah terlalu lama gitu Bang. Belum di Tapi normal. panasnya ya panasnya motor mungkin nyebabin dia motornya juga kan udah terlalu lama panas kayak gitu. Speednya dinaikin lagi ke RPM 700. 300. Oh 300. 300 kita cek apakah masih ada suara. Ya. Oke, karena untuk mempersingkat video kita akan simpulkan atau membuat kesimpulan di slide berikutnya tentang pengetesan RPM dari 150, 300, 500, 700 sampai dengan 1000 dengan meshing head yang sudah terpasang. Itu nanti akan disimpulkan oleh tim Baro di slide berikutnya. Terima kasih. Nah, ini diputar manual dulu. Terus didengerin di sini ada gesekan atau apa. Jadi jangan pakai ini biar bisa kemana-mana. Ini kondisinya meshing head sudah terpasang Cuman yang Vario udah paham dan ini kesimpulannya dari tim Baro. itu namanya kalau sepa, itu namanya premis tag, ini namanya buffer tag. Adik mau tanya nggak sih Pak? Apa udah paham semua? Kita ngomongin yang di jalur di jalanin nama produk aja ya Pak. Kita nggak ngomongin dalam, kita ngomongin yang luar-luarnya aja. Kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak Pak? Takutnya Pak Abdul, Pak Abdul kan paham ini mesin head, Pak Abdul ngeceknya ke transfer paman, takutnya harus kembali. Kira-kira ada nggak yang mau tanya? Pak Abdul, Pak Rio terkait ini namanya apa sih Mas? Yang ini namanya apa sih? Biar kadang kalau kita ngejelasin juga paham gitu. Ini kan yang belum saya ngerti ini mixing head tuh. Terus video udah banyak itu di Takor. Nah yang ini yang tembak angin aja. Wah, Yang ini kan buat sensor suhu, buat itu dia kecilan. di ini dia di yang 29,5. Nanti yang di depan juga ada yang di 28,6. Ya. Ini yang kemarin udah di ini ya, secara bongkarnya ya Pak. Udah paham lah bongkar ininya. Udah Bang Bro, Belum dikasih. ada yang ngajak tuh. Nah, terus itu yang filter Pak, misalkan bongkarnya gimana, terus pasangnya gimana gitu. Nah, kalau memang nanti rencananya pas berjalan masih mau pakai filter dulu atau tetap nggak dipakai Pak benar? Kalau pakai filter kita nggak akan bisa. Nggak akan bisa buat pisangnya serat-serat gitu ya, boleh. Karena dalam artian dalam kosongan ya. Ya, itu yang kemarin dibersihin tuh yang sini ya Pak, pipa ini ya Pak. Iya itu. Yang ini Iya.
Iya. yang harus dibersihin Iya. 1 minggu sekali misalnya gitu. Iya, yang semua pemipaan Pak, sampai dari sana-sana sebenarnya itu kan yang buat. Kalau yang pakai alat itu cuma sampai mana dari premix ke sana aja, ke Bapak Tank aja. Yang pakai alat sampai sini juga, sampai pipa ini keluar juga Pak. Yang pakai alat. Iya, pakai CIP pump kan, mesin pertama Pak, sampai sini kan Pak. Iya. Jadi ya maksudnya area mixing head, ada filter sebenarnya kalau dari CIP udah ke cover juga pembersihannya. Yang harus manual bersihnya. Yang harus kalau ngeliat isunya kayak kemarin, tadi saya juga udah nyampein Pak ke Pak Rio sama Pak Ikin. Ya baiknya semuanya kita buka selesai penggunaan, dibersih manual lagi karena kita Setiap hari. Ya karena kan case-nya itu kan takutnya ya itu pakai CIP dia nggak ke dorong juga Pak. Jadi dibuka manual Yang semua setiap jadi hari. catatan kalau itu ini kalau dibuka tiap hari aman nggak? Lebih aman karena kita takut case pulang lagi kan, jadi kita harus buka tiap hari, tinggal ya masangnya sebenarnya ini bukan dibuka tiap hari sih Pak, nggak perlu dibuka tiap hari sebenarnya karena kita kan mereka juga nyiptain CIP kok juga buat ngebantu training lebih mudah. Ini yang dibilang kalau kita masangnya nggak pas, terus pas didengerin belum dimanualin tapi udah dijalanin ternyata masih ada gesekan, itu yang bahaya sebenarnya. Kenapa nggak disarankan untuk dibuka tiap hari? Nah ini yang jadi kurang berani saya. Nah, misalkan tapi keliling tiap hari. Ini juga yang kemarin jadi masalah Pak, sangkutnya di sini karena di sini kan nggak ada filter. Jadi ya mau nggak mau, yaitu kalau memang nggak saran dari kita ya Pak, saran dari kita ya udah buka tiap hari aja Pak. Gitu. Misal di hari pertama tiba-tiba maaf misalnya kejadian ada kayak sedotan lagi, jadi di hari berikutnya sedotan itu udah bisa kehilang, udah bisa detect. Iya. Gitu. Paling itu saran dari kita sih Pak. Cuman mungkin ya dari Patagrafi juga bisa yang memperketat di area situ, mungkin nggak boleh ada ini kan, bisa juga seminggu sekali aja nanti kita perketat, nggak boleh ada yang Sampai gitu. sini kan kemarin, Sampai depan. Ini sampai depan belum pasang ya. tapi ini juga dapat kan? Iya, depot semua. Ini aman benar. Ayo dari nama nggak sama nggak, nama can di Bejani, no masangganan. Oh iya, oh iya mah resikonya udah gede nih. Karena Pak Abdullah kira kerja sebulan ya. Ayo kali nama terus bisa. Nah sekarang mungkin boleh deh Pak. Coba ini kan tadi udah di tes manual, itu nggak ada bunyi. Pak Bro dekorasiin dulu. Nggak ada bunyinya tuh, nggak ada bunyi gesekannya seperti apa. Habis itu Pak Bro tuh nanti. Sampai Jawa? Ya ini. Kan benar rumah ya. Iya, tergesek-gesek kemarin kan Pak. Kemarin juga nggak bisa diputar. Paling di sini sih Pak, yang bukan di situ, di situ kayak gini. Iya. Nah, ya udah Pak. Di sini dengerin Pak. Sekarang Dari kesimpulan tadi apa? Kasih kesimpulan barusan. Nah kesimpulan yang Diambil. hari ini diambil ya poin besarnya. Jadi tiap hari itu si mixing hand harus bersihin manual. Jadi harus dibongkar tiap kita udah mau beres produksi. Kesimpulan pentingnya itu jadi kemarin kan pemipaan itu baru sampai baper tank aja, nggak sampai ke aerator. Yang sekarang kesimpulan pentingnya si pipa-pipa ke aerator ke depositor semua harus dibuka manual, dibersihin manual, sama plus mixing headnya juga harus dibuka. Oke. Untuk sekarang yang boleh ngecopot lepasin itu cuma Pak Amro doang gitu. Ya sekarang hanya Pak Amro aja karena itu butuh keahlian khusus karena untuk spare part ini harus presisinya benar-benar gitu. Jadi resikonya besar juga kalau misalkan kita handling sendiri gitu Chef. Berarti kemungkinan Pak Amro standby terus dong di sini setiap produksi. Saya rasa harus karena ini harus orang yang benar-benar paham ngerti Iya. sama mesinnya. udah dipasang begini, step awalnya kita pelan dulu, kasih 10, terus dengerin lagi, nanti 20 naik lagi, dengerin lagi. Itu dikit-dikit. Nanti kalau emang dirasa udah Sebelum kita pakai berarti Pak. oke nih, udah aman, sampai 50, 60, 100 udah aman, dengerin. Nah itu sih. Case kayak gini mungkin dilakukan karena itu Pak, kenapa harus perlu ada pengecekan intis harus pasang kan, takutnya Pak Amro juga masih awam matanya. Baik kita di step by stepnya diikuti juga yang dari Bang Noy gitu, tapi sebenarnya ya yang kayak gitu kalau udah kepasang jarang kebuka juga ya nggak perlu dilakuin. Jadi ya udah settingannya kan biasanya langsung jalan aja ya. Iya langsung Nggak masalah, cuman karena memang kita ya mau coba jalan tapi dengan menjaga mesin kayak gitu paling. Jadi sebelum kita pakai, kita di manual setting dulu
kita dengerin dulu mixing headnya dulu, diputar manual dulu. Kalau udah dirasa nggak ada rusuhan atau aman, kita coba di manual setting dulu, di start dulu kan. Jadi dari speed 300 gitu ya. Kalau ada dulu aja jangan 300. 50 gitu bertahap. Kalau sudah, sementara mau dulu apa? Mana ulakannya kalau iya mana? Ini coba dikasih tahu ini kena gimana? Nah ini step buat nanti cara pembukaan mixing headnya ya. Cara pencopotannya, cover mixing head. Ini riskan banget, benar-benar tahu. Berarti ya benar-benar harus seorang teknisi aja ya. Ya. Bisa aja pak? Degan nih. Oh. Tuh lebih harus namanya sari. Ya, maksudnya daripada itu dulu ngaku ini mas menunggu sekali Balance atas bawah, kiri kanan. Kalau udah sekali ketemu setelahnya jadi lebih gampang, terus tarik aja, jangan diputar terus. Manutar geus mah geus saringan kan. Baan pakai saringan kada bilang. Anu bolok bisa mah udah mau habis. Pasti serat-seratna nempel gitu. Kasaring. Serat cau kan kalau. tahu beda itu baru apa? Saringan eta yang dua. Bisa dilepas Dua apa? Yang beda pasti kena itu bakal anu badak gila tuh minimal naletikna cabut lah. Coba anu lah daripada kantor kamu ini Iya, posisinya tuh ini tuh harus ngambang juga Pak, harus center, makanya itu. Nah ini pas masuk juga nih Pak, Bapak lihat perhatiin. Misalnya kalau ini masuk pas tengah nih, tembus serak, nanti ke depannya dia juga turun dikit doang. Ini yang kemarin Pak Ari juga sebenarnya nyampein nggak bisa dibuka tutup terus kan. Cuman kalau kita ngomong itu ya baiknya ya dibuka tutup kan sama. Yang kalau soalnya kayaknya Iya. Cobain lagi, coba lagi Pak. Ininya harus di tengah ya kayaknya ya. Nggak boleh ke samping-samping. Ini pinggir juga kalau gigi yang ini sama yang satu Oh, nyangkut ya. sama, iya. nggak tentu ininya. Oh iya iya. Ngambang angkat ke atas dikit. Terus angkat ke atas lagi. salah. Ah. Udah pasang lagi Pak. 100 kali. apalagi bisa kan nih kadangnya harga anak jadi Angkat dulu ke atas, dorong. Dan
putar ke kiri dikit. Nah. Terus asup gitu mah tinggal keluar ke handap Pak. Ya Mario, ini ada lampu ya, kayaknya ya. Ya, Ada lampu ya, ini ya. ada. Nah, Apa? Putar manualnya pas ininya udah dipasang ya Pak? Jadi ini dipasang dulu, pasin. Pak Amru permanen atau di sini tiap hari? Nah, ada. Nggak boleh libur? Ada asisten. Suaminya Lydia bagus katanya. Iya. Coba Tadi kemarin ngobrol, cobain di tes sama saya, terus itu paham deh. Nyobain yuk. Pamro dulu Ayo, ya. hanang. Eta ieu dengekeun rasakeun. Angga gue kemajikan keren. Aduh, itu. Mana urus aneh-aneh bukan. Ingat kamari ayo kita ngecek ieu kakak, ngecek itu. Sebalik. Mari coba. Boleh? Ini masihin Mario nggak apa-apa Pak? Buat tahu aja secara pasang seperti Pak Amru bilang ada. Ayo cina Rio. Ayo. Dibuka. Iya, gua pasang. Ini tiket ya Pak? Kalau ada label mungkin nggak apa-apa, kita tulis di nama. Hitam. Iya. Oh, langsung. Puter heula tuh Bang Kemong kan bener dibersihan heula belum teu kesaluan. Udahlah, teknisinya bagus nih. Amro ge eleh dilap Amro. Iya, mana? Coba dengerin dulu juga Pak Rio. Coba diputar manual Pak Rio. Aman Pak? Ya. Terus pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja jangan banyak aja banget. Pelan aja. Ya udah pakai filmnya juga. Ini lurusin aja posisi masih lurus kita tarik. Cara megangnya lihat lurus tarik, lurus tarik. Ini kan udah ketemu lurus tarik udah tarik. Masih jangan coba lepasin. Nah, pelan aja. Harus itu terus. Kalau udah ketemu selesai tinggal lurusin aja Mas. Mana deh?
kebo dan nyekel mesin. Samping. Ya, jadi sebelum dikunci ininya posisi Tengah dulu. ini kan buat yang kita yang kemarin masih itu kan buat yang sekarang dulu. Nah, ya. Ini tambahannya Pak, ini kan ada airnya nih. Kalau airnya di sini butek, atau adonan ada kelihatan adonan di sini, artinya mekanik mesin bagian dalamnya itu ada yang bocor ke belakang. Nggak ada dari meja, ya ini kan masih jernih nih. Artinya ke belakangnya nggak ada yang bocor, adonan selama jalan normal. Coba kita jalanin ya. Nah, Putar manual dulu. Oke, Pak Dio, kesimpulan lagi ngomongnya. Penutupan kesimpulannya kumaha? Penutupan kesimpulannya hari ini agak sedikit lebih jelas dan terperinci ya Sen, terkait untuk pembersihan. Selama ini kan pembersihan secara menyeluruh itu pakai CIPP pump ya, otomatis pakai mesin didorong pakai air lagi. Nah untuk yang sekarang lebih terperinci, jadi untuk pembersihan pipa-pipa dari premix tank ke buffer tank ke aerator ke depositor itu tiap beres produksi itu harus dibersihkan secara manual juga pembersihannya, jadi nggak pakai CIP pump aja gitu ya, pakai mesin aja. Jadi khawatirnya ada benda-benda yang nyangkut gitu nggak terdorong sama CIP pump. Kalau dibersihkan dari premix tank ke buffer tank, dari buffer tank ke aerator ke depositor secara manual, itu lebih meminimalisir benda-benda yang nyangkut di mixing head. Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup aja. Assalamualaikum. Ini pengecekan ada suara atau tidak di mixing headnya. Ini di kecepatan berapa RPM? 70. Di 70 gimana? Sini dulu Pak Dio. Sini dulu gimana? Di 70 ya, RPM. Jadi di speed 70 ini cover mixing head udah dipasang. Jadi setelah didengerin, jadi ada gesekan. Gesekan halus. Gesekan halus gitu lah, tek gitu ya. Gesekan antara sirip. Iya, kemungkinan antara sirip. Soalnya bunyinya seperti itu Pak. Oke. Antara siripnya ini gesekannya begitu karena kalau diputar manual kan nggak dua-duanya muter Pak. Nah, maksudnya yang ini kan udah betul, yang ini kan kalau posisi 70 tadi dia goyang motornya. Oke, Bang Ucup, berarti ini udah bisa dipastikan ya, dibikin kesimpulan terakhirnya ini buat video. Iya. Jadi gimana Pak? Kesimpulan kayaknya ini karena speednya di 70, mungkin mixing head sama ininya belum bisa terpasang. Jadi kita masih perlu tindak lanjut untuk pengecekan bagian lain karena AC juga masih. Berarti untuk sekarang selesai gitu untuk pengecekan ini. Paling diskusi dulu dengan Pak Tegar. Diskusi ya. Baiknya. Oke, baik. Terima kasih ya. Ada tambahan Tambah. untuk report ini yang tadi kita lakukan tes ini? Oh, ini sih Harus ini ulang, misalkan dibongkar ulang gimana? dia nyambung. Nah, Ini kita butuh pengecekan. nyambung. Untuk bongkar dan itu makan waktu lumayan lama. Oke, makan waktu lama itu bisa dijelaskan lebih detailnya? Mungkin bisa 1 hari untuk pengecekan dan buat perakitannya kembali itu butuh waktu 1 hari. Oke. Jadi total mungkin 2 hari. Kalau- bisa jadi 3 hari. Oke, kalau untuk nyari spare partnya itu makan waktu juga nggak? Nyari spare partnya sebenarnya kita ada mesin. Oh, cuman ngurutin aja ya? Ya, Ngebongkar aja.
Oh, oke oke. Posisinya ya di Kantor. ya. Dan kalaupun misalkan nanti akan dilakukan proses yang tadi Abang bilang itu mungkin bisa jadi minggu depan kah gitu kan? Bisa nanti jadwalnya akan karena kan libur juga ya Natal. Natal prepare juga di sana. Jadi intinya diestimasikan si mesin ini baru bisa operasi itu sekitar seminggu atau 2 minggu ke depan berarti ya. Minimal paling cepat tuh 2 minggu ke depan ya. Kemungkinannya seperti itu. Baik, ada lagi yang bisa disampaikan Pak? Untuk sementara sih itu dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk pengecekannya. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.